Oke, jadi 2 hari yang lalu, walaupun cukup telat nih video ya, nggak apa-apa. Persib Bandung berhasil mengalahkan tamunya yaitu FC Bekasi dalam ajang latih tanding gitu ya, dalam latihan bersama. Jadi bukan bukan Persib Day kata hashtagnya di Instagram Persib, saya lihat. Persib Bandung berhasil mengalahkan FC Bekasi dengan skor cukup telak yaitu 3-0 gitu. Jadi cukup dominan lah Persib di laga kali ini. Karena kita tahu Persib di Liga 1 juga setelah kedatangan Luis Milla juga mereka bermain cukup bagus lah. Mereka menang tuh di Arema kalau nggak salah, menang 2-1 kan mereka juga, atau 3-2 ya lupa. Tapi menang lah mereka Persib. Jadi Persib ini cukup cukup bagus sekarang ya, di tangan dingin Luis Milla gitu. Kita tahu jeda liga yang masih belum tahu kapan bergulirnya ini harus dimanfaatkan oleh tim-tim yang ikut berkompetisi di liga tersebut gitu ya, di Liga 1 atau Liga 2, bahkan sampai Liga 3. Karena kalau nggak dimanfaatin buat latihan gitu ya, nanti pemain udah dingin, jadi mereka nggak panas lagi, nggak siap lagi untuk berkompetisi di liga gitu kan. Nah, kita sedikit ulik ya pertandingan FC Bekasi ini lawan Persib ya. Bermain di kandang sendiri Persib cukup dominan lah, jauh gitu. Kita lihat ya, walaupun di awal-awal mereka dapat serangan dari Bekasi City, namun dapat di save tuh oleh Teja Pakualam ya. FC Bekasi City nyerang lewat sisi kanan, kemudian lolos jebakan offset, kemudian shooting, Teja Pakualam save ya. Kemudian beberapa kali Persib tuh nyerang sih, banyakan nyerang tuh. Salah satunya tuh Febri kasih shooting tuh dari sisi kiri, dia lari ya, terus capping seperti biasa, gaya si Febri shooting gitu, namun sayang masih melambung gitu. Kemudian dari Ciro Alves tuh hampir aja tuh masuk tuh, itu saya kira masuk anjir ya kan. Mungkin teman-teman juga kiranya masuk tuh bola ya dari Ciro Alves. Kemudian Fred tuh, Fred Butuan tuh, dia likak-likuk di kotak penalti, kemudian capping, shooting, dan berhasil di save oleh penjaga gawang FC Bekasi. Dan akhirnya di sekitar menit 40-an itu Kambuaya shooting ke arah gawang, bentur tiang, kemudian rebound, Ciro Alves dapat bolanya, tendang lagi, kemudian masih mental lagi, dia mau nendang, di sliding tuh. Habis di sliding, Mark Klok ambil tendangan penalti ya, karena dapat PK Persib Bandung. Dan seperti yang kita tahu, Mark Klok sangat tenang ya untuk ngambil penalti seperti biasa. Mark Klok karena ya udah pengalaman lah, bahkan di kelas timnas pun ya kan, kita tahu Mark Klok sering ambil tendangan PK ke arah kiri gawang dari FC Bekasi ya, dan masuk gitu ke arah kanan. Kalau dari posisi nendang mah ke arah kanan ya kan, gitu sih. Dan pertandingan babak pertama selesai. Kemudian di babak kedua itu sampai menit 80 nggak terjadi gol sih ya, walaupun beberapa kali Persib cukup membahayakan sih. Saya salut sama pemain-pemain tengah dari Persib itu, mereka bisa kasih umpan long, padahal ya dibilang terupas yang bahaya gitu, padahal bola atas itu, tapi cukup bahaya itu. Dan ada itu bahkan si Jupe hampir ngegolin. Nah, gila, si Jupe tuh dari belakang hampir ngegolin, dikasih umpan terupas ya. Dan akhirnya di menit 80 tuh umpan lambung ke
crossing ya ke arah Beckham Putra, dan posisinya Beckham Putra juga pas waktu itu. Bola sebenarnya kontrol Beckham tuh apa ya, nggak bisa bikin bola berhenti gitu. Cuman karena Beckham Putra ini cukup tenang ya, saya salut sih, Beckham Putra ini tenang banget. Dia tenang, kemudian dia cungkil aja tuh, kipernya nggak bisa ya kan. Ibarat pakai PS pakai R1 apa R2 tuh ya. Itu sih. Kemudian setelah itu Beckham Putra dapat peluang lagi, dia shooting dari luar kotak dan bentur tiang gitu. Itu tendangan yang keren sih menurut saya. Kelihatannya tuh kayak nggak keras gitu, cuman mengarah. Jadi keren sih buat pertandingan kali ini Beckham Putra itu. Saya rasa pemain muda tapi dia tuh kayak berpengalaman banget teman-teman. Mungkin teman-teman boleh komen tentang Beckham Putra pertandingan kemarin tuh seperti apa menurut kalian gitu. Kemudian di menit 93 ya kalau nggak salah, injury time, Beckham Putra lagi-lagi masukin gitu. Itu hasil dari apa ya, assist dari temennya tuh, assist dari kanan, kemudian umpan ke Beckham Putra, dan lagi-lagi Beckham Putra nggak perlu keras tapi masuk. Itu terobosannya tuh, kredit tuh buat terobosannya, keren banget tuh, dari tengah kemudian ke kanan ya, terus lihat sisi kiri nggak ada yang ngawal Beckham Putra, umpan masuk gitu. Jadi kira-kira begitulah jalannya pertandingan tuh kemarin. Nah, untuk pertandingan kali ini saya rasa penting buat masing-masing tim untuk menjaga kondisi ya, FC Bekasi ataupun Persib Bandung itu sendiri. Apalagi banyak pemain Persib Bandung yang kita tahu dipanggil untuk menjalani kompetisi AFF ya, AFF 2022 yang akan diselenggarakan bulan Desember gitu. Karena dengar di berita akan ada TC juga gitu di Bali gitu. Jadi sebentar lagi para pemain ini akan dipanggil untuk TC, untuk training center di Bali gitu. Walaupun STJ sekarang masih di Eropa, namun STJ akan tugasin tuh asistennya buat kontrol para pemain yang TC itu gitu. Karena banyak juga kan pemain Persib, kalau pemain Persib nggak jaga kondisi kan, bukan hanya pemain timnas aja ya, semua sih. Jadi laga-laga latihan kayak gini harus sering-sering dilakukan di saat jeda liga kayak gini sih. Untuk Bekasi City juga saya rasa nggak terlalu buruk, karena ya bagus lah. Karena saya tahu Bekasi City juga belum pernah kalah sekali doang sih sama Persijap ya di Liga 2. Jadi di Liga 2 juga sangat kuat sih Bekasi City. Jadi untuk Bekasi City, respect untuk kalian. Walaupun kalah 3-0 itu nggak masalah, karena ini hanya latihan bersama. Jadi buat pelajaran, karena mainnya di Bandung juga ya kan. Nanti boleh tantangin di Bekasi ya Persibnya gitu sih. Jadi kedepannya untuk Persib, saya rasa Persib akan menjadi tim yang berada di papan atas ya, karena kita tahu para pemain Persib ini notabene pemain-pemain yang bintang gitu, pelatihnya juga bagus ya, tinggal chemistry aja sih Persib ini. Jadi sekian lah, kayak gitu aja review dari saya. See you next video teman-teman, oke?